Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini adalah yang diam-diam rindu padamu. Nah, jadi siapakah dia? Seseorang yang ternyata diam-diam dia itu kangen sama kamu, rindu sama kamu, oke? Biar nggak tambah baper, kita lihat ya. Kira-kira siapakah dia? Seseorang yang ternyata diam-diam rindu sama kamu. Oke, kita lihat. Siapakah yang diam-diam ternyata dia rindu sama kamu loh. Siapakah dia yang ternyata diam-diam rindu sama kamu saat ini? Kita lihat ya, di sini ada energi Libra, Gemini, dan Aquarius. Kemudian di sini ada Aquarius, Leo juga ada ya di sini. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn ya. Libra, Gemini, dan Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. And then di sini ada Libra. Libra juga strong. Libra, Aquarius ya. Oke. Kita lihat siapa sih yang diam-diam ternyata dia rindu sama kamu. Jika dilihat dari energi kartunya, aku melihat bahwa secara biologis hubungan kalian memang sudah berakhir. Atau bisa dibilang kalian sudah tidak ada ikatan apapun gitu ya. Karena beberapa di antara mereka yang merindukan kamu saat ini, beberapa di antara mereka itu seseorang yang pernah menjalani hubungan bersama kamu. Ada juga yang beberapa di antara mereka dulu dia pernah deket sama kamu. Tapi entah karena kesalahpahaman atau suatu hal yang kecil gitu ya. Sehingga membuat antara kamu dan dia pada akhirnya tercerai berai gitu ya. Ada juga sih beberapa di antara mereka yang memang aku melihat sepertinya orang ini dia pernah suka sama kamu, gitu ya. Tapi dia masih belum sempat menyampaikan rasa sayang dia ke kamu, gitu ya. Dan aku merasa bahwa saat ini dia sedang rindu sama kamu. Gak cuma rindu aja, tapi di sini yang saya lihat dan saya rasakan rindu dia berat. Beberapa di antara mereka masih sering ya dia ngepoin kamu, stalking tentang diri kamu gitu ya. Ingin tahu kabar kamu, apa yang kamu lakukan gitu ya. Karena memang beberapa di antara mereka sejatinya sampai detik ini dia masih belum ikhlas melepaskanmu atau melupakan nama kamu di dalam batin terdalamnya dia. Bahkan ada juga ya beberapa di antara mereka yang saat ini sedang mencari celah gitu ya untuk dia bisa dapat berkomunikasi lagi sama kamu. Jadi siap-siap beberapa di antara kamu yang akan kehadiran dia karena dia sebenarnya masih ngarepin kamu gitu. Karena sebagaimanapun juga walaupun kalian sudah lama tidak berkomunikasi, tapi ikatan batin dia ke kamu itu masih sangat kuat. Mungkin beberapa di antara kamu pernah ya merasa tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, langsung sontak kepikiran dia. Ya mungkin saja di saat itu dia sedang mengingatmu atau merindukan kamu dan berharap dia bisa hadir lagi di dalam kehidupan cinta kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini yang diam-diam rindu ke kamu, orang ini saat ini sedang ghosting sih, sedang ghostingin kamu gitu. Dan kamu itu nggak tahu sebab alasan dia ghosting tuh apa gitu. Karena yang saya lihat beberapa di antara mereka ada yang sering banget gitu ya ghosting ke kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang baru aja ghostingin kamu. Jadi ini ghostingan dia yang pertama kali.
Di sini aku merasa bahwa banyak sih kecemasan gitu ya, kekhawatiran yang sedang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Karena kamu takut gitu ya, apabila kehilangan dia atau ditinggalkan dia untuk selama-lamanya. Karena di sini ya, walaupun kamu sejatinya bahagia karena kamu sudah punya pasangan, tetapi ketika pasangan kamu pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas, tentu memancing rasa kekhawatiran yang cukup besar yang kamu rasakan saat ini. Jadi hari-hari kamu sangat berpengaruh besar ya, mood kamu jadi naik turun, kerja nggak bisa fokus karena kehidupan cinta kamu sedang terlanda arti keghostingan gitu ya. Dan setelah dia ghostingin kamu, aku sih merasa bahwa dari segi perasaan dia masih sayang sama kamu. Dan bagi kamu yang terlalu cemburu besar sama dia, tenang gitu ya. Dia masih mampu menjaga hati dia buat kamu. Hanya saja memang beberapa di antara mereka ghostingnya dia itu disebabkan sama pekerjaan dia yang memang terlalu banyak, lebih besar daripada biasanya. Ada juga beberapa di antara mereka yang ingin lebih fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta gitu ya. Karena memang beberapa di antara mereka itu kayak pingin intinya itu apa ya, dalam artian tuh di bulan Ramadan ini aku pengen lebih memperbanyak ibadah aku gitu ya. Jadi aku pingin gitu ya mengurangi interaksi gitu ya sama kamu karena aku lebih ingin fokus ibadah gitu ya. Fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Karena memang beberapa di antara mereka itu dia cukup merasa tidak bisa mengendalikan kondisi nafsunya dia. Hasrat nafsu dia ketika dia telepon kamu, ketika dia ngelihat wajah kamu atau mendengar suara kamu. Pasti godaan-godaan yang tidak diinginkan itu akan muncul di dalam pikiran dia yang selalu traveling gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, untuk saat ini gitu ya, dia memilih menarik diri. Menarik diri bukan berarti dia nggak cinta sama kamu atau nggak mengharapkan kamu, tapi menarik dirinya dia ingin lebih fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kata batin dia yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah, ya kamu harus bisa sabar ya, walaupun memang aku saat ini tidak ada di samping kamu, tapi batin aku ini masih tetap buat kamu gitu ya. Karena sejatinya aku masih cinta sama kamu dan aku ingin lebih fokus mendekatkan diri, memperbaiki diri gitu ya, untuk lebih dekat dengan semesta. Jadi seperti itu. Memang sih beberapa di antara kamu ada yang sempat dibuat bingung dan panik sama dia karena memang kamu orangnya panikan gitu ya. Jadi beberapa di antara kamu kayak nggak bisa tenang gitu ya. Terlebih memang orangnya juga salah menurut aku karena orang ini tuh ghostingin kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Tiba-tiba dia nggak ada kabar, tiba-tiba dia nggak ada info gitu ya. Langsung hilang aja, kamu chat juga nggak balas. Bahkan yang lebih parah tuh ada yang sampai kamu diblokir loh. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, karena dia ingin lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Dan aku yakin sih beberapa di antara mereka nggak lama kok gitu ya ghostingnya dia. Karena ada juga beberapa di antara mereka yang dalam waktu dekat dia akan segera hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu jangan cemas, sabar aja, selalu berdoa gitu ya. Karena di bulan yang suci ini lebih perbanyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Terus di sini beberapa yang diam-diam rindu ke kamu. Aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalani hubungan bersama kamu. Tapi kalian tidak bisa melakukan hal banyak karena secara antara kamu dan dia terpisah ruang jarak dan waktu yang cukup jauh. Sehingga membuat sesuatu hal yang sebenarnya ingin dia lakukan ke kamu jadi tertunda. Tertundanya itu karena jarak dan keadaan. Tetapi secara garis besar orang ini pingin banget gitu ya melakukan banyak hal sama kamu. Misalkan buka bersama, buber, ngabuburit gitu ya. Kemudian kayak ngobrol-ngobrol sama kamu gitu ya. Sekedar ingin tahu wajah kamu secara langsung gitu ya. Tetapi karena jarak ruang dan waktu yang memisahkan kalian, jadi orang ini tuh kayak nggak bisa berbuat banyak. Bisa dibilang saat ini dia sedang terjebak dalam kebahagiaan yang tertunda. Kenapa kebahagiaan yang tertunda? Ya secara garis besar dia bahagia bisa ngedapetin kamu. Tapi yang bikin dia nggak bahagia adalah ketika kamu dan dia LDRan, ada jarak gitu ya. Karena orang ini tuh setiap saat selalu diam-diam di saat dia kangen sama kamu, dia nyebut nama kamu sembari di dalam doanya dia gitu ya. Biar kamu juga
selalu ingat dia gitu ya, biar kamu juga bisa menjaga hati untuk dia dan tidak berpindah ke lain hati. Karena aku melihat banyak hal yang dia sukai dari kamu gitu ya. Terutama mungkin kamu itu orangnya apa adanya. Yang kedua, kamu orangnya tulus dalam mencintai. Jadi cara kamu mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah ketika kamu sudah menemukan seseorang yang bagi kamu ngerasa pas dan cocok. Terus aku juga melihat beberapa di antara mereka itu melihat kamu, ya kamu orangnya berbeda daripada yang lain. Itu yang membuat kenapa aku sebutin itu ke kamu gitu. Jadi rindu aku ini rindu yang tak terbatas. Aku belum merasa lega apabila belum menemui kamu secara langsung. Jadi bisa dibilang dia adalah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Dan di sini beberapa di antara mereka yang saat ini diam-diam rindu ke kamu. Sebenarnya orang ini tuh dalam fase dia ngedeketin kamu sih. Cuman memang kebanyakan di antara mereka itu tidak memiliki nyali untuk mengutarakan isi hati yang dia rasakan saat ini. Bisa dibilang orangnya sedikit munafik kalau masalah cinta. Tapi dari perlakuan dia, dari tutur katanya dia, kemudian dari cara dia memperlakukan kamu ini yang menurut saya itu berbeda daripada yang lain gitu ya. Karena walaupun sejatinya orang ini masih belum mengutarakan isi hatinya, tapi orang ini tuh orang yang paling peduli sama kamu. Dia orangnya perhatian banget sama kamu. Walaupun aku dan kamu masih belum ada status, tapi aku berharap bahwa kedepannya kamu bisa jadi milik aku seutuhnya atau juga sebaliknya gitu ya. Bisa dibilang ini lebih sih dari satu seseorang yang kangen sama kamu gitu ya. Cuman yang kuat sepertinya satu orang. Orang ini menurut aku berada di sekitar kamu sih. Bisa di ruang lingkup kerja, ruang lingkup universitas, atau mungkin kuliahan, atau mungkin di ruang lingkup sekolah kamu gitu. Yang jelas aku merasa bahwa orang yang rindu sama kamu ini, dia orang yang paling deket sih sama kamu saat ini gitu ya. Terutama juga circle kalian tuh satu lokasi yang sama, dan kalian juga sering menghabiskan waktu bersama sama dia. Tetapi orang ini menurut aku tidak memiliki nyali untuk mengutarakan isi hati dan perasaan dia ke kamu. Jadi dia hanya bisa memendam gitu ya, rasa sukanya dia ke kamu. Tapi sebenarnya beberapa di antara kamu cukup tahu dong siapa dia. Karena yang saya lihat tuh cara perlakuan dia ke kamu ini yang sangat berbeda daripada yang lain. Jika dibilang tuh lebih lah dari sekedar teman gitu ya. Karena ya orang ini selalu jadi support system kamu, orang ini selalu effort buat kamu, orang ini juga selalu menemani kamu dalam situasi apapun gitu ya. Gak cuma itu aja, bahkan beberapa di antara mereka itu sering banget dia ngebantu kamu. Entah ngebantu dalam bentuk materi, entah ngebantu dalam bentuk fisik gitu ya, ataupun membantu dalam hal yang lain. Yang jelas semata-mata ini dia lakukan untuk membuat kamu bahagia gitu ya, karena letak kebahagiaan dia itu ada pada kamu. Bahkan beberapa di antara mereka aja yang mungkin kalian satu kerjaan sama dia gitu ya. Dia tuh suka kepo banget saat misalkan kamu itu off gitu ya, sedang off atau cuti gitu ya. Dia penasaran, pengen tahu apa sih yang kamu lakukan saat kamu sedang libur gitu ya. Jadi orang ini tuh pengen tahu, lihat-lihat sosmednya kamu gitu ya, nge-stalking IG-nya kamu untuk memastikan kamu sedang dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka yang diam-diam ternyata dia rindu sama kamu. Aku sih merasa bahwa kamu saat ini sedang terjebak sebuah perselisipahaman atau pertengkaran sama dia. Dan kamu sampai saat ini tuh kayak masih belum menemukan titik terang. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan kamu, dan kamu nggak tahu harus memperlakukan dia seperti apa. Karena bisa dibilang tuh saat ini tuh kayak kamu serba salah banget. Melakukan A salah, melakukan B salah, melakukan C juga salah. Sampai pada akhirnya ya kalian harus terstuck hubungannya. Tapi diam-diam tuh orang ini ternyata dia merasa kesepian banget di saat kamu gak hadir di dalam hidupnya dia. Jadi bisa dibilang dia merasakan kehampaan, dia merasa gak bisa tenang gitu ya. Karena dia merasa tanpa kamu itu hidupnya ada yang kurang gitu ya. Karena memang kamu sering banget ya memperhatikan dia. Kamu juga sering banget gitu ya ngasih rasa kasih sayang ke dia. Bahkan kasih sayang kamu ke dia itu melebihi apapun. Cuman yang kamu gak suka itu
sikap ego dia yang masih terlalu besar, kemudian dia juga masih ada sisi childishnya, selain itu dia juga masih ada sisi kerasnya. Itu yang membuat kamu kayak merasa bingung harus berbuat apa lagi gitu ya. Dibilang cinta, cuman cara dia yang mencintai kamu yang salah, sehingga membuat kamu sering banget merasa tertekan akibat sifat dia yang tidak jelas dalam menghadapi hubungan. Di sini yang saya rasakan, mungkin kamu juga, beberapa di antara kamu ada yang rindu sama dia, ada yang kangen sama dia. Tapi lebih kuat dia sih gitu ya, karena dia baru ngerasa bahwa hidup tanpa kamu itu sesepi itu gitu ya. Mungkin di saat dia baik-baik aja sama kamu, dia masih belum merasakan impactnya. Tapi saat dia menjalani hubungan sama kamu yang sesungguhnya, kemudian kalian ada selisih paham dan kalian terstuck komunikasinya, dia sangat merasa bahwa ternyata sehampa itu dia tanpa kamu. Dan aku melihat bahwa beberapa di antara mereka sebentar lagi akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu untuk meminta maaf, untuk menyesali semua kesalahan yang pernah dia perbuat ke kamu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini beberapa di antara mereka yang diam-diam ternyata dia rindu ke kamu, kangen ke kamu. Kalau aku sih merasa bahwa orang ini tuh merindukan kamu setiap saat ya, siang dan malam, entah pagi entah subuh. Orang ini orang yang selalu rindu sama kamu. Dia itu siapa sih? Aku merasa sih beberapa di antara kamu ada yang baru jadian sama dia. Tapi ada juga beberapa di antara kamu yang sekedar pendekatan saja atau PDKT-an sama dia. Yang jelas sebenarnya antara kamu dan dia itu sama-sama satu pemikiran, sama-sama satu tujuan, dan pola pikir kalian itu nyambung gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa ingin sekali memutuskan untuk menjalani kehidupan cinta bersama kamu gitu ya. Cuma memang beberapa di antara mereka itu nggak bisa gercep geraknya gitu ya. Jadi kayak bener-bener menunggu secara perlahan sampai benar-benar dia merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang dia idam-idamkan selama ini. Di satu sisi sebenarnya kamu juga sering sih merindukan dia karena memang orangnya itu asik banget ya. Orangnya enak diajak cerita, orangnya bisa juga diajak humoris, orangnya juga bisa mengisi kekosongan kamu. Selain itu juga orang ini dia peduli banget sama kamu gitu ya. Nggak cuma sama kamu aja, tapi juga sama keluarga kamu. Saat ini aku melihat sih bahwa India tuh kayak nggak tahu kenapa ya. Saat pertama kali aku ketemu sama kamu, tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran cinta yang berbeda. Dimana kayak setiap saat tuh orang ini tiba-tiba tuh kayak sering banget kebayang kamu, memikirkan kamu, kangen sama kamu, rindu sama kamu gitu ya. Mungkin ini adalah bisa dibilang tuh ikatan cinta bawah sadar gitu ya, yang mengindikasikan bahwa dia adalah jodoh sejati kamu gitu ya. Cuman memang lika-liku kehidupan cinta yang akan kamu lalui sama dia itu akan melewati banyak proses dan tahapan, dan itu sangat menguras kesabaran dan batin kamu. Yang terpenting sabar aja melewati proses sesulit apapun. Aku yakin bahwa kalian pasti bisa melewati. Karena sebenarnya tujuan kalian sama, yaitu sama-sama mencari keseriusan, masa depan kebahagiaan di masa yang akan datang. Memang di sini ada perbedaan usia ya. Dia sepertinya lebih muda atau paling tidak dia seumuran sama kamu. Tapi di satu sisi dia nggak pernah memperdebatkan perbedaan tersebut. Karena dia cukup nyaman dan merasa yakin bahwa kamu bakal bisa ngimbangin dia gitu ya. Karena orangnya itu intuitif, dia cukup peka terhadap karakter kamu, dan orang ini tuh tahu gitu ya bagaimana cara memperlakukan kamu yang benar. Karena yang saya lihat, kalau kamu salah orang gitu ya, salah pasangan, semuanya bakal bubar, hubungan kamu bakal singkat gitu. Karena kamu itu benar-benar harus dihadapkan sama seseorang yang memiliki kesabaran di atas rata-rata, dan orangnya itu yang pengertian banget gitu. Kalau dia memiliki sifat yang orangnya sedikit keras, gampang emosian, terkadang seringkali gitu ya kamu merasa gagal gitu ya, karena dipertemukan dengan seseorang yang kurang tepat gitu ya. Dan di sini aku melihat sih bahwa
tarikan energi orang ini tuh, dia sering sih memanggil nama kamu, menyebut nama kamu di dalam diamnya dia. Makanya mungkin beberapa di antara kamu juga sering sekali merasa kenapa ya gitu ya, aku kok nggak bisa lepas pikiranku dari dia gitu ya. Di saat itu ya mungkin orang ini sedang menyebut nama kamu di dalam doa terdalamnya dia, biar kamu selalu ingat dia terus gitu. Dan di sini sih beberapa di antara mereka yang diam-diam rindu ke kamu, aku merasa bahwa dia ini orangnya terlalu sibuk banget, sibuk sama dunia dia sendiri, sibuk sama keduniawiannya dia, sibuk sama pekerjaan dan aktivitas yang dia lakukan selama ini. Bisa dibilang tuh orang ini terlalu, apa ya, dalam artian tuh kayak terlalu fokus bekerja. Ya memang sih orangnya pekerja keras, tapi yang saya maksudkan tuh bekerja juga yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Karena yang saya rasakan tuh kayak ketika dia sedang bekerja, dia lupa tanggung jawab, lupa pasangan, sama lupa pada hubungan. Dan itu juga sering sekali ya yang menjadi titik awal dari sebuah konflik. Karena memang orang ini tuh ketika dia sedang bekerja, maka tidak ada siapapun yang bisa mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitasnya dia. Bahkan seorang yang dia sayang pun ketika kamu ganggu dia gitu ya, pasti akan menimbulkan sebuah konflik tersendiri. Nah mungkin beberapa di antara kamu itu kayak lebih memilih kamu diem aja, sabar aja gitu. Karena memang sengotot apapun kamu, ya kamu akan tetap salah di mata dia. Karena memang ketika dia sedang bekerja gitu ya, ketika dia sedang fokus dengan aktivitas yang dia lakukan saat ini, maka kayak seolah-olah siapapun itu nggak bisa ganggu dia gitu loh. Jadi ya kamu harus banyak bersabar ya gitu. Karena memang tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kamu menghadapi seseorang yang perwatakannya seperti ini. Dan di sini beberapa di antara mereka yang diam-diam rindu ke kamu, aku merasa bahwa kalian saat ini sedang terikat sama sebuah hubungan cinta segitiga, di mana mungkin kamu yang sendiri, dia dengan pasangan sahnya, atau sebaliknya, kamu yang bersama pasangan sah kamu, dia yang sendiri. Tapi bagaimanapun juga, aku merasa memang ya akhir-akhir ini dia nggak banyak waktu buat kamu, dia banyak nggak memberikan perhatian ke kamu. Dan orang ini bisa dibilang jadi cuek gitu ya. Dan kamu bingung gitu, sebenarnya kamu ini kenapa sih kok nggak kayak biasanya gitu. Karena biasanya tuh enak banget orangnya, diajak ngobrol juga nyambung, ditanyain kabar juga dia menjawab dengan sukacita. Tapi kenapa akhir-akhir ini tuh kayak seolah-olah orang ini kayak berusaha menghindar dari kamu. Sepertinya ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupi terkait rahasia besar gitu ya. Sebenarnya menghindarnya dia bukan karena dia nggak sayang sama kamu. Karena yang saya rasakan beberapa di antara mereka sedang fokus menghadapi konflik rumah tangga yang dia jalani bersama pasangan sahnya. Sehingga tentu saja ini sangat berdampak besar terhadap kedekatan antara kamu dan dia. Karena yang semestinya waktu dia gunakan untuk menghubungi kamu saat ini tuh jadi tersita. Gara-gara ya dia terlalu fokus dengan urusan rumah tangga dia sendiri. Karena memang beberapa di antara mereka ada yang bertengkar hebat sama pasangan sahnya, ada juga yang istrinya terlalu menuntut gitu ya. Terlalu menuntut ini itu, atau mungkin kayak sudah mulai curiga tentang apa yang dia lakukan selama ini gitu ya. Dan untuk mengurangi gitu ya, atau menghindari keributan yang semakin kacau semakin besar, jadi beberapa di antara mereka itu memutuskan untuk mengurangi waktu komunikasi atau interaksi dia bersama kamu. Tapi ini nggak selamanya gitu, karena aku yakin bahwa dalam waktu dekat apabila dia sudah menghadapinya, orang ini akan kembali ke kamu. Jadi bisa dibilang tuh tinggal masalah tunggu waktunya aja gitu. Karena dari segi rasa dia masih sayang gitu ya, masih sama ke kamu.
dari segi cinta dia juga masih cinta ke kamu. Bahkan dia aja merasa bahwa apa yang ada di dalam diri kamu itu tidak didapatkan sama pasangan sahnya. Itu yang membuat alasan kenapa dia nekat dan tetap mempertahankan hubungan ini bersama kamu gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka yang diam-diam rindu ke kamu, aku merasa bahwa kamu saat ini kecewa banget sih sama dia. Sangat kecewa berat gitu ya. Beberapa di antara kamu sangat merasa kecewa sama dia. Kenapa? Karena bisa dibilang orang ini tuh berubah di saat kamu merasa sayang sama dia, takut kehilangan dia, dan kayak kamu merasa takluk bahwa dia adalah seseorang yang paling tepat untuk kamu pikirkan prospek jenjang kehidupan cinta ke depannya. Di satu sisi memang orangnya itu kayak masih belum bisa berpikir secara dewasa dan matang. Di satu sisi orangnya itu kayak masih suka having fun, masih suka seneng-seneng sama kehidupan dia sendiri. Karena orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh masih dalam fase pengembara cinta ya. Jadi kayak keinginan dia tertantang untuk mengenal hal-hal yang baru itu juga masih sangat besar. Dan itu yang terkadang membuat kamu itu sering banget dilanda rasa kecemburuan karena sikap travel of love dia yang masih mendominasi di dalam pikiran dia. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada yang pernah ketahuan selingkuh gitu ya. Tetapi ya untungnya saja dia dihadapkan sama kamu, seseorang yang benar-benar memiliki kesabaran di atas rata-rata. Jadi sebesar apapun kesalahan dia, kayak kamu masih berusaha menerima dia kembali dan memaafkan apa yang sudah dia lakukan. Dan orang ini tuh yang saya lihat, sebenarnya kamu itu orangnya simple ya. Menjalin hubungan sama kamu itu orangnya simple. Tapi terkadang yang bikin ribet sendiri itu dia. Karena prinsip kamu dan prinsip dia itu berbeda. Dia memiliki cara analisa pemikiran tersendiri. Sedangkan kamu tipikal seseorang yang menurut aku itu kayak suka dengan kejujuran, transparan gitu ya, keterbukaan. Sedangkan dia berbeda. Dia orangnya kayak selalu banyak drama, selalu banyak alasan, selalu banyak hal yang dalam artian tuh untuk mengelabui kamu biar gak terlalu curiga sama dia. Yang semula awalnya kayak kamu itu merasa yakin 100% bahwa dia adalah seseorang yang kamu cari. Setelah kamu melihat perlakuan dia seperti ini, kayak kamu jadi kayak kurang merasa percaya diri gitu ya, bahwa mungkin gak sih ini orang tuh bakal bisa membawa keseriusan di masa yang akan datang. Karena jika melihat sikap dia yang seperti ini tuh kayak masih jauh banget dari kata dewasa. Dan masih jauh banget lah untuk dikatakan menjadi pribadi yang matang gitu ya. Karena orang itu kayak masih sering banget gitu ya, dia gak bisa ngalah sama kamu. Dia orang yang masih mendominasi di dalam hubungan. Dan orangnya itu kayak masih suka gak peduli terhadap pasangannya gitu. Jadi kamu pun kayak ada perasaan yang gak percaya diri gitu loh. Mungkin gak dia sikapnya bisa berubah gitu ya. Bisa berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena capek juga jadi kamu gitu ya. Setiap hari, setiap saat kamu selalu nuruti keinginan dia. Tapi dia sedikit pun tidak pernah mendengarkan perkataan kamu gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka ya, aku melihat bisa dibilang dia usianya lebih muda daripada kamu. Tapi dari segi pemikiran dia orangnya dewasa. Dia juga orangnya sudah cukup matang ya. Karena yang saya lihat orang ini tuh sangat berambisi menginginkan pernikahan gitu ya. Atau kehidupan cinta yang serius. Karena orang ini juga sepertinya masa lalunya sama seperti kamu. Pernah menjadi korban ketidakpastian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Awalnya sih kamu ragu sama dia, tapi ketika melihat dia berbeda daripada yang lain gitu ya, terutama masalah kedewasaan dia, kebijaksanaan dia, bisa dibilang dia lebih muda daripada kamu. Tapi sikap bijaksana dan dewasanya dia itu kayak seolah itu melebihi kamu. Itu yang membuat kamu kayak merasa nyaman dan yakin bahwa dia adalah seseorang yang memang kamu cari selama ini. Secara garis besar, memang yang saya rasakan orang ini tuh cukup bahagia. Karena dia bisa ngenal kamu, bisa ngedapetin hati kamu. Bahkan perasaan dia tuh kayak merasa berbunga-bunga. Ingin sekali bahwa
di masa yang akan datang itu antara aku dan kamu bisa menjalani kehidupan cinta yang lebih baik. Dan orang ini tuh orangnya sedikit manja karena orangnya suka diperhatikan. Orangnya memiliki kecemburuan yang di atas rata-rata. Kemudian orangnya sih menurut aku bukan overprotective sih ya, tapi lebih ke arah yang orang ini tuh kayak merasa gak siap aja apabila kamu harus meninggalkan dia. Karena letak kebahagiaan dia itu ada di dalam diri kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah, please kamu jangan nyakitin aku gitu ya. Karena sejujurnya aku udah merasa takluk ke kamu gitu. Jadi kamu harus bisa jaga hati gitu ya. Jaga kondisi kamu karena aku gak siap apabila harus kehilangan kamu gitu. Terus di sini ya yang saya lihat beberapa di antara mereka yang diam-diam ternyata dia itu kangen sama kamu, rindu sama kamu. Orangnya ini memiliki kegengsian yang cukup besar, bisa dibilang tuh kegengsian dia di atas rata-rata. Orang ini jarang sekali mengakui kalau dia cinta sama kamu, kalau dia kangen sama kamu, kalau dia rindu kamu. Jadi bisa dibilang tuh orang ini tuh orang yang kayak kesannya itu flat gitu ya. Yang cintanya ke kamu cinta yang biasa aja. Sayangnya ke kamu sayang yang biasa aja. Karena kamu itu mengira bahwa dia itu gak ada spesial-spesialnya sama sekali. Gak ada sesuatu hal tuh yang bikin kamu kayak merasa berkesan. Kayak misalkan pengorbanan dia, keromantisan dia. Itu kayak masih jauh dari kata sempurna bagi kamu gitu ya. Cuman ya di satu sisi kamu juga gak bisa lepas dari dia. Karena apa? Antara kamu dan dia itu kayak sama-sama memiliki chemistry yang sama-sama kuat satu sama lain. Saat ini sih aku melihat ya beberapa di antara mereka ada yang ngambek sama kamu atau kamu ngambek sama dia. Dan intinya tuh ada kesalahpahaman yang masih belum terselesaikan. Tapi secara garis besar aku melihat bahwa dia cukup bahagia sih bisa deket sama kamu. Dia cukup happy bisa mengenal kamu. Karena di satu sisi walaupun orang ini masih tetap besar dengan kegengsian dan keegoan dia, tapi secara garis besar aku melihat orang ini sangat merasa bersyukur gitu ya. Karena dia bisa mendapatkan seseorang yang setulus itu mencintai dia dengan apa adanya. Karena memang kamu itu ketika mencintai seseorang kamu gak pandang fisik gitu ya. Siapapun kamu, yang penting kamu sayang sama aku dengan apa adanya. Kamu mau menerima kelebihan maupun kekurangan aku. It's okay, gak masalah gitu. Karena memang beberapa di antara mereka seolah-olah itu ingin sekali ya menjalani kehidupan cinta bersama kamu di masa yang akan datang. Hanya saja saat ini tuh dia ingin lebih memperbanyak fokus memikirkan prospek masa depan. Jadi kayak kesannya ya kamu bakalan menanti sesuatu hal yang cukup lama dari dia gitu. Karena memang kalau misalkan kebanyakan di antara kamu mengharapkan pernikahan sama dia, please, dia masih belum berada di posisi yang ingin membuka hati atau serius. Apa ya, dalam arti bukan serius sih, tapi menginginkan jenjang pernikahan. Jadi kayak butuh waktu banget bagi dia. Tapi dari segi perasaan ya dia cinta sama kamu. Dia ingin melewati hari-hari dia bersama kamu secara perlahan gitu ya. Karena bisa dibilang tuh dia banyak mengagumi kamu sih di dalam diamnya dia. Terutama ya kamu itu orangnya sabar. Yang kedua kamu itu orangnya dewasa gitu ya. Yang ketiga kamu orangnya mandiri dan memiliki prinsip. Itu yang membuat dia kenapa merasa takluk sama kamu. Karena bagi dia kamu sangat berbeda daripada yang lainnya gitu. Oke, terus kita lihat lagi ya. Yang diam-diam kangen sama kamu, siapakah dia? Yang diam-diam kangen sama kamu. Di sini ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Di sini sih aku melihat bahwa kebanyakan di antara mereka itu mereka mengalami fase rindu yang tak tersampaikan. Yang artinya apa? Ya, dia rindu, ingin ketemu sama kamu, tapi dia sadar bahwa dia masih belum bisa menepati keinginan dia gitu ya. Jadi kayak otomatis ada rasa kekecewaan tersendiri. Padahal secara garis besar tuh
orang ini pengen banyak melakukan sesuatu hal bersama kamu gitu ya. Entah ingin ngajak kamu makan, entah ingin ngajak kamu dating, traveling gitu. Dan mungkin beberapa di antara kamu yang merasa kayak apa ya, dalam artian tuh kamu masih belum mendapatkan pergerakan yang berarti di dalam kehidupan cinta kamu. Kamu jangan pernah berkecil hati. Karena sebenarnya beberapa di antara mereka, ya dia bisa jaga komitmen tersebut. Hanya saja mereka nggak mau terlalu ingin terburu-buru dalam menjalani sesuatu hal. Terutama masalah masa depan yang akan dia jalani di masa yang akan datang. Jadi kayak keinginan dia, ya udah, kehidupan cinta ini jangan terlalu dikejar dengan ngoyo-ngoyo gitu ya. Kita jalani aja, kita nikmati aja. Secara santai, secara perlahan, biar lama-lama kita semakin yakin gitu ya. Untuk lebih bisa mematangkan pikiran kita masing-masing gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka sebenarnya yang ngedeketin kamu, mereka nggak cuma deketin kamu aja, tapi orang ini juga diam-diam itu memahami karakter kamu gitu ya, untuk mencari titik kelemahan kamu di mana gitu ya. Karena cara dia memperlakukan seseorang itu, dia harus tahu kelemahan karakter kamu itu seperti apa. Ataukah kamu orangnya nggak sabaran, apakah kamu orangnya keras, atau mungkin kamu orangnya temperamen. Nah, dia mencoba mencari celah kekurangan kamu biar dia bisa ngimbangin kamu gitu. Karena memang orangnya, dia suka kedamaian. Kalaupun kamu ribut sama dia, dia lebih memilih diam dan pergi ninggalin kamu daripada meladeni kamu gitu. Karena memang beberapa di antara mereka itu benci dengan perdebatan, pertikaian, atau ketidakdamaian gitu. Jadi selagi dia bisa memahami kamu, ya aku yakin semuanya bakal baik-baik aja. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.